Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah menghitung ukuran pemusatan data kelompok dengan menggunakan aplikasi statistik kalkulator. Perkenalkan, nama saya Cutia Mulyana, saya guru matematika di MAN 3 Aceh Timur. Untuk ukuran pemusatan data kelompok di sini, yang kita akan bahas adalah tentang min atau rata-rata, median, dan modus. Berikut beberapa rumus untuk median, min, dan modus. Selanjutnya, di sini kita akan lihat sebuah contoh. Ada sebuah data pada tabel frekuensi. Kemudian dari data ini ingin ditanyakan median dari data yang disajikan. Maka dengan menggunakan tabel frekuensi, kita hitung secara manual. Maka didapatkan kelas median itu adalah di rentang 35 sampai 39 dengan frekuensinya 16 dan frekuensi kumulatifnya adalah 36. Di sini didapat nilai median adalah 37,625. Untuk menghitung nilai median ini, maka membutuhkan kurang lebih waktunya 5 menit sampai 10 menit. Maka untuk menghemat waktu, kita bisa menggunakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Android. Nah, mari kita lihat bagaimana aplikasi itu bekerja. Ya, kita buka aplikasinya. Ini namanya Statistik Kalkulator. Jadi ada dua ini. Jadi yang saya pakai yang gambar, ada gambar diagram batang seperti lampu pijar, ada gambar bola. Kita klik di sini. Kemudian karena soal kita itu merupakan soal untuk data berkelompok, nah kita pilihnya grup data. Kalau untuk data tidak berkelompok, kita pilih ungroup data. Jadi di deskripsi statistik ini kita pilihkan grup data. Oke, kita klik. Dan di sini akan nampak ada dua pilihan. Ada loss data dengan tabulasi data. Jadi karena di soal kita datanya itu sudah dalam bentuk tabel, maka kita pilih tabulasi data. Kalau data kita masih data berpencar, masih data acak, kita pilih loss data. Oke, sekarang kita pilih tabulasi data. Nah, di tabulasi data ada 3 yang diminta. Yang pertama interval width, artinya itu selang intervalnya, lebar interval. Kemudian minimum value, itu untuk nilai minimumnya berapa. Kemudian maksimum value untuk nilai maksimumnya berapa. Kita isikan di kotak sebelah kanan. Interval width, dari soal kita ini, soal kita pertama untuk baris pertama 20 sampai 24, kemudian baris kedua 25 sampai 29, baris ketiga 30 sampai 34 dan seterusnya. Jadi dari soal ini kita tahu bahwa untuk intervalnya adalah 5. Karena baris kita tandai gini aja. Baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Jadi baris kedua dimulai dengan 25, kurangi dengan 20, hasilnya 5. Maka di interval width ini kita klik di 0 ini, kita isikan 5. Oke, kita ketik OK. Maaf. Selanjutnya di minimum value, kita lihat nilai yang paling kecil. Dari soal ini, nilai yang paling kecilnya adalah 20. Maka kita isikan 20. Selanjutnya maksimum value. Ini kita lihat nilai maksimum. Di soal ini kita lihat nilai paling bawah. Paling bawah yang paling tinggi, rank paling bawahnya yaitu 54. Kita isikan di sini 54. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya di generate interval, maka biar kita lihat berapa nanti hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel di sini. Untuk baris pertama 20 sampai 25, sedangkan di soal kita 20 sampai 24. Tapi kita lihat di sini kurung di samping 20 itu nilai kurung siku, artinya nilai dimulai 20. Dan untuk kurung di samping 25 itu kurung biasa, itu menandakan bahwa nilainya itu kurang dari 25. Jadi nggak masuk nilai 25. Kemudian baris kedua kita lihat 25 di kurung siku dan sampai 30. 30 itu kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku, berarti nilainya itu nanti batasnya sampai di bawah 30. Bisa jadi 29. Kemudian begitu juga sampai selanjutnya, berarti di sini ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7. Di soal kita juga pas 7. Nah, kita sesuaikan sekarang untuk baris pertama, kita isikan frekuensi dari setiap interval ini. Jadi kita isikan frekuensi, di sini masih 0, kita klik di sini. Maka kita isikan dengan frekuensinya 2. Kita isikan 2.
klik OK. Kemudian untuk baris kedua di soal 8, kita klik di sini, kita isikan 8. Disesuaikan baris ketiga di 30 sampai 35 ini kita isikan dengan 10. Oke, pilih 10, tekan OK. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan untuk pengisian kolom untuk 4 baris berikutnya. Kalkulasi. Ini untuk kita ini perlu hitungannya apa sekarang. Di soal kita yang diminta adalah median dari data yang disajikan. Maka kita carikan di sini karena ini hasilnya banyak. Ada absolut frekuensi, itu frekuensi absolut ya. Di sini kita lihat dari jumlahkan semua data dapatlah totalnya 60. Kemudian di sini ada kelas mark. Ini berarti nilai tengah dari setiap interval. Kemudian sampai selanjutnya kita cari terus di mana kita menemukan median. Karena dari soal kita ini adalah min ya. Min. Ya di sini sampai dengan rumusnya disajikan, di tabel juga disajikan, tabel perhitungan disajikan, sampai dengan rumusnya disajikan beserta cara mencarinya di sini juga disajikan. Jadi gampang sekali untuk mencocokkan dengan jawaban manual kita. Nah, udahlah dapat nih kita median. Jadi median di sini ada keterangan untuk masing-masing. Jadi median yang pertama kita harus tahu total ya. Total di sini n. N itu berarti nilai total, n bagi 2, nilai total bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena median itu dia nilainya yang dilihat adalah nilai tengah dari jumlah semua data. Maka dari tabel, nah disajikan tabel perhitungan untuk median. Kita mendapatkan kelas median ditandain orange itu 35 sampai 40. Dapat XI-nya sebagai nilai tengah itu 37,5. Kemudian frekuensi kelas median itu 16, untuk frekuensi kumulatifnya 36. Nah, disajikan juga rumusnya, rumus untuk kelas median. Jadi kelas median di sini rumusnya LI tambah A kali N bagi 2 kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagikan dengan frekuensi kelas median. Jadi dibeda di soal kita. Di sini LI, di soal kita yang kita cari manual L2. Jadi sebenarnya sama dia. Selanjutnya kalau di soal kita tulis manual J, untuk di sini di aplikasi ini A ditulis. Sebenarnya sama juga, itu interval, lebar intervalnya. Nah, di sini dihitunglah dia menggunakan rumus median, hasilnya 38,125. Nah, saat kita lihat beda dengan hasil manual yang sudah kita kerjakan. Nah, kenapa? Karena di sini dia median untuk batas bawah dia tidak menuliskan, kalau kita, di sini batas bawah dituliskan 35. Sedangkan kita biasanya kalau batas bawah itu nilai data kita kurangi dengan 0,5. Itulah batas bawah kita. Jadi nanti biar nilainya cocok, tinggal hasil akhir median dari aplikasi statistik kalkulator kita kurangi dengan 0,5. Jadi 38,125 kita kurangi dengan 0,5 sesuai dengan batas bawah, aturan batas bawah yang kita ketahui, maka hasilnya 37,625. Itu sama dengan hasil secara manual.